Hai, kembali lagi di Smart Question. Kali ini bersama aku lagi, Nuriana, dan di sebelah aku Wildan Putra Mahirya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sahabat Smart ASN tanyakan di SDS yang kedua dan ketiga. Jadi untuk lebih lengkapnya, SDS yang kedua ini adalah tips dan trik analisa informasi data kinerja pada laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP. Dan untuk SDS ketiga adalah evaluasi kinerja berdasarkan proses bisnis. Nah, gimana nih Mas Wildan kabarnya? Baik-baik aja nggak nih di siang hari ini? Luar biasa hari ini, luar biasa. Dan ini kita masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Di tengah-tengah kesibukan, tapi kita tetap mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat ya pastinya Mas Wildan ya. Nah, nomor satu. Ya, karena kita ini udah semangat banget nih, jadi Bapak Ibu juga harus tetap semangat untuk selalu memberikan pertanyaan, baik itu di kolom komentar di channel YouTube ini maupun di SDS yang Bapak Ibu akan selalu ikuti di setiap hari Kamis pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bener nggak Mas Wildan? Bener, harus. Pokoknya apapun itu, diskusi apapun itu disampaikan aja Bapak Ibu. Nah, sebelum ke acara utama nih, sebelum kita tanya jawab, Bapak Ibu sahabat Smart ASN bisa mengikuti akun media sosial kami, baik itu di Instagram di @smartid_, di TikTok @smartid_, maupun di akun Facebook page kami di smart_id. Gitu ya Mas Wildan ya. Seperti tagline-nya Smart ID, platform 1 penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Cakep. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang telah tim kami pilih nih. Karena kalau kita menjawab seluruh pertanyaan mungkin durasinya akan panjang nih Mas Wildan nih. Nanti mungkin nanti bosen ya mungkin lihat saya terus Mas Wildan terus. Nah, ini kita bagi nih. Jadi kita hanya akan memilih beberapa pertanyaan yang menarik untuk dijawab begitu. Langsung saja nih pertanyaan yang pertama. Ini dari Elviana Novita. Izin bertanya nih, bagaimana cara menentukan target? Karena sering sekali dalam penentuan target ini kita takut mencapai target tinggi, walaupun terkadang hasilnya melebihi target. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih untuk hal tersebut dalam memformulasikannya? Sebenarnya untuk dalam kita menentukan target Bapak sekalian, itu adalah pertama kita harus melihat dulu nih kondisi, kira-kira dengan kondisi seperti yang sekarang nih gitu ya, dengan target sekian persen dan sebagainya, itu apakah bisa dicapai seperti itu. Karena lagi-lagi kita harus melihat mengenai sumber daya kita, kondisi sekarang seperti apa. Nah, beberapa hal Bapak sekalian, dalam hal kita menentukan target itu ada beberapa poin-poin penting yang bisa diperhatikan. Salah satunya yaitu mengenai pola. Pola capaian ataupun realisasi kinerja kita sebelumnya seperti apa nih gitu. Nah, contohnya gitu ya, contohnya bagaimana nih di 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu ya, mengenai contohnya yaitu indikator contohnya yaitu ya IPM dan sebagainya gitu ya. Itu kan ada realisasi kinerjanya gitu ya per tahun. Nah, ini seperti apa nih pertumbuhannya gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui pertumbuhan yang per tahun tadi, kita bisa memberikan proyeksi ke depan bahwa kira-kira nih kan itu, kira-kira di tahun selanjutnya seperti ini pertumbuhannya. Gitu. Jadi bisa beberapa hal Mbak ya, ini memang beberapa case yang memang kita bisa lihat gitu ya, bahwa dalam hal untuk target kinerja ini memang perlu kita, tanda kutip adalah takut ya, kita takut. Tapi lagi-lagi sekarang pun dengan adanya Permenpan 88 ya 2022 mengenai sakit dan sebagainya itu malah menjadi sebuah tantangan dengan memberikan target sekian persen gitu ya di tahun A gitu ya, itu akan memberikan sebuah semangat baru buat Bapak Ibu untuk bisa mencapai itu, dalam artian itu. Nah, ini salah satu yang mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan tadi ya, mengenai target tadi ya. Nah, itu Bu Elviana Novita. Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Nah, lanjut nih Mas Wildan ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Larensi dari Lamandau. Jauh nih Mas Wildan, Lamandau nih. Nah, izin bertanya nih, bagaimana jika capaian kinerja di level OPD dan keuangannya itu semua 100%? Apakah itu sudah dikatakan baik untuk kinerja pemerintah di level OPD? Kalau kita ngomongin bagaimana capaian antara kinerja dan anggaran ya Pak Yana ya. Nah, ini memang kalau di tataran OPD memang itu sudah cukup ya, lebih dari cukup ketika memang anggaran 100% gitu ya, dan bisa capaian kinerja juga sama gitu ya. Nah, cuma gini Bapak sekalian, sebenarnya yang ditekankan bukan hal yang itu sebenarnya. Kalau dengan anggaran sekian persen gitu ya, anggaran contohnya 2 juta dan sekian gitu ya, terrealisasi semuanya, tapi kinerjanya bisa ditingkatkan lagi nih, melebihi target contohnya, itu malah lebih baik seperti itu. Jadi
tidak muluk-muluk berbicara mengenai sama nih dengan targetnya untuk capaiannya, sama dengan targetnya capaian di anggarannya. Tapi lagi-lagi dengan anggaran yang ada ini kita bisa maksimal nih kinerjanya kita, gitu. Apapun itu nanti bisa ya minimal memang harus sama dengan targetnya dan artian 100% tadi. Cuma kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Gitu. Jadi itu poin pentingnya adalah di situ, Mbak Yana. Oke, baik. Jadi semakin melebihi target itu akan semakin lebih baik ya? Lebih bagus Bapak sekalian. Jadi tidak harus selesai nih target tercapai dan sebagainya, tapi tidak itu. Tapi kita benar-benar bisa memberikan maksimal di atas target tadi. Lanjut nih, kita pertanyaan yang ketiga, ini dari Oon Patona. Siap. Pada tabel identifikasi keberhasilan dan kegagalan, apakah kalau realisasi capaian yang sudah melebihi target harus mengisi kolom solusi permasalahan? Sebenarnya agak nyambung ya sama pertanyaan sebelumnya ya? Jadi gimana nih? Siap. Poinnya dalam hal kita untuk bisa menganalisis permasalahan dan solusi itu adalah kendala-kendala Bapak sekalian. Kendala-kendala yang dihadapi nih, apa nih dalam hal kita berkinerja. Kenapa? Dalam artian di sini, apakah ketika target dan capaian ataupun ya tadi ya realisasi dan sebagainya itu sudah 100% gitu ya, sudah maksimal gitu ya, apakah tetap kita mengisi gitu ya, kan apa namanya permasalahan dan solusi. Lagi-lagi harus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena belum tentu yang sudah tercapai ataupun yang belum, apalagi yang belum ya. Yang belum itu kan berarti kan ada kendala nih. Apa nih? Mungkin dari segi perencanaannya, targetnya terlalu tinggi dan sebagainya, ataupun lagi-lagi mengenai kondisi-kondisi eksternal dan internalnya. Tapi lagi-lagi kita kalau ngomongin permasalahan dan kendala dan solusi tadi, disampaikan kira-kira dalam hal prosesnya nih, kendalanya apa aja nih. Jadi nanti kenapa kok harus disampaikan? Karena nanti itu sebagai masukan. Masukan rencana untuk yang tahun setelahnya gitu. Jadi kalau di LKJP 2021, nah nanti bahannya untuk apa nih? Untuk masukan di 2022 untuk rinciannya seperti itu. Meskipun tadi realisasi dan sebagainya tadi sudah maksimal nih, tetap disampaikan mengenai kendala dan solusinya. Jadi sebenarnya walaupun kita targetnya sudah tercapai 100%, pasti ada kendala. Gimana kita mencapai 100% tuh pasti tidak akan semudah itu ya Mas Wildan. Pasti kendala-kendala itu disampaikan. Nah itu yang akan disampaikan di laporannya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari BPKAD Provinsi Jateng, Jawa Tengah nih Mas Wildan. Untuk rencana aksi yang dicantumkan dalam LKJIP ini formatnya ini nanti akan seperti apa? Dan diambil dari dokumen perencanaan yang mana? Sebenarnya gini Mbak Yana dan Bapak sekalian, untuk yang rencana aksi ini memang secara format memang tidak baku ya. Tidak ada yang bagus sebenarnya. Secara format memang tidak ada yang saklek gitu. Gitu. Dalam artian apa? Yang ditekankan rencana aksi itu adalah aktivitas turunan daripada subkegiatan kalau saya ngomonginnya. Subkegiatan. Jadi kita mau melaksanakan subkegiatan ini apa nih aktivitas di bawahnya gitu ya. A, B, C, D, E. Jadi lebih ke activity yang akan memberikan sebuah suksesnya pelaksanaan di subkegiatannya itu. Nah, sekarang adalah kita mau membahas mengenai LKJP tadi, LKJP ketika ngomong rencana aksi, ya itu Bapak sekalian. Pertama adalah rencana aksi tidak ada pedoman sakleknya. Kita mau pakai apa sebaiknya. Yang penting tadi, poin-poin yang mau disampaikan rencana aksi adalah itu tadi. Bagaimana turunan daripada subkegiatan tadi. Apa nih aktivitasnya? Bagaimana targetnya nih? Targetnya per bulan atau per triwulan. Nah, nanti itu akan disampaikan di LKJP. Tapi lagi-lagi tadi, untuk apa sih sebenarnya? Jadi, gini Bapak sekalian, dalam hal kita ngomong KJP itu memang tidak hanya mengenai sampai subkegiatan, tapi kita bisa sampai menyampaikan bagaimana nih prosesnya di rencana aksi tadi. Jadi, kita benar-benar membedah nih permasalahannya apa aja nih. Ketika subkegiatan tidak terlaksana, bagaimana rencana aksinya nih? Apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Wildan dari SDS ketiga tentang proses bisnis atau probis. Ini dari Yohana Purnomo. Proses disusun dalam rangka reformasi birokrasi agar kinerja tidak tumpang tindih. Nah, bagaimana dengan adanya Permendagri nomor 90 dan pemutakhirannya di mana program sampai dengan subkegiatan ini sudah ditentukan. Gimana nih Mas Wildan? Oke, mengenai probis Bapak sekalian ya. Jadi memang adanya Permendagri 90 dan pemutakhiran yang terbaru itu 2021 Desember kalau nggak salah. Jadi memang ini yang akan coba memang perlu banyak diskusi gitu ya. Itu akan masuk ya, itu akan masuk di step namanya nanti kita kalau sekarang ngomongin adalah penjaminan kinerja. Yang nanti ini juga hampir sama dengan probis sebenarnya. Jadi cara pemetaannya hampir sama, nanti ada penjaminan kinerja, ada pohon kinerja, ada skema dan sebagainya. Nah,
Kalau ngomongin Probis sendiri, dengan adanya Permendagri 90 permutakhiran dan sebagainya itu adalah nanti kita bisa mergerkan, Mbak ya. Bisa mergerkan. Kenapa gitu ya? Jadi kalau kita ngomongin Probis, pertama adalah kita nggak melihat dulu nih bagaimana program kegiatan kita. Jadi kita benar-benar blank Bapak sekalian, kita benar-benar tutup mata dulu nih dengan programnya kita apa, kegiatan kita apa. Nah, nanti jadi benar-benar kita fokuskan dulu nih bagaimana kita petakan aktivitas kita gitu ya. Nah, nanti setelah semua terlaksana, semua ada nih secara Probis, nah nanti baru kita sandingkan dengan kesiding kita, yaitu ada di Permendagri 90-nya itu. Programnya apa gitu ya, kegiatannya apa. Nah, nanti belum tentu juga program itu di level yang sama. Apa maksudnya? Jadi dalam artian di sini adalah ketika Probis sudah ada Bapak sekalian, dan nanti baru dipetakan nih program itu di mana nih, program itu di mana, kegiatan kita di mana gitu ya Bapak sekalian, kegiatan kita di mana. Jadi lebih ke arah kita menyandingkan Probis kita dengan kesiding kita. Jadi tidak ada implikasi yang benar-benar yang yang nggak bisa di otak-atik bahasanya, tapi lebih ke arah tadi kita bisa menyandingkan antara Probis dan kesiding kinerja. Karena lagi-lagi tadi kalau ngomongin Probis kita harus bisa menyandingkan dengan kesiding kita kayak gimana. Jadi itu gambaran Bapak sekalian kenapa antara Probis dan Permendagri 90 dengan pemutakhiran adalah tadi itu adalah kita menyandingkan antara Probis dan Permendagri 90 dan kesiding itu. Nah, baik. Terima kasih sekali ini penjelasannya yang sangat memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu sahabat Smart ASN ya, Mas Wildan. Semoga memberikan pemanfaat ya. Semoga kita selalu dapat bertemu kembali ya nanti ke depannya, baik itu di SDS maupun di video Smart Question ini. Amin. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, kalau misalnya tadi masih ada yang bingung atau masih mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar ini tadi, Bapak Ibu bisa langsung tanya aja di kolom komentar di channel YouTube ini. Nanti kita akan membahasnya di video-video selanjutnya. Selain itu, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng, karena nanti setiap kita upload video baru, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan notifikasi sehingga bisa langsung menonton video-video kita selanjutnya. Baik itu tiket schedule, penjenjangan kinerja, dan lain sebagainya, akan masih banyak banget tema-tema yang akan kita bawakan ke depannya. Sangat banyak, sangat banyak. Dan terima kasih juga ya Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang telah menyaksikan video Smart Question kali ini. See you on the next video. Dadah!